Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM, seluruh kepengurusan, Bapak RT, jamaah yang sama-sama kita selalu berdoa mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khotimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak, halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kita kemampuan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan rutinitas ngaji. Saya baca kitab Nasaihul Ibad. An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, alamatul arifina sama niata asya, sama niatu asya. Alamat orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat billah, orang yang mengenal Allah. Kita mungkin pernah ngaji suka sifat 20 sama Ustaz Sapitri ya, itu untuk mengenal Allah. Kira-kira kita sudah sampai sejauh mana mengenal Allahnya? Itu ciri-cirinya, itu ada 8 perkara di dalam hatinya. Jadi kalau cuman teori ya baru teori, tapi kalau sampai ada 8 perkara, maka ini benar orang disebut mengenal Allah lewat sifat-sifatnya mestinya. Yang pertama, qalbuhu ma'al khaufi war raja. Hatinya orang yang mengenal Allah itu selalu ada rasa khauf, takut, dan ada rasa harapan. Banyak takutnya. Ada takut gara-gara takut matinya tahu-tahu sedang lengah dikit suul khotimah. Iya, takut murkanya Allah. Dan harapan-harapan. Wa aslul khaufi, dan asal dari rasa takut itu, ini yang menimbulkan rasa takut, supaya kita takut itu harus apa gitu. Ini aslinya karena ma'rifatul qalbi bijalalillahi ta'ala wa qarhi wa ginahu an jami khalqihi wa sa'idi iqabihi liman asahu fanasa min hadil ma'rifah halatun tusammal khauf. Khauf itu adalah mengenalnya hati dengan keagungan Allah. Ngomongin agung dah. Agung itu kadang orang nyebutnya saking kekuasaannya luas. Agung itu saking karena hebatnya, karena kemampuannya. Nah, kemampuannya di alam semesta ini nggak ada yang bandingin. Sampai-sampai dalam surat Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kalau umpamanya ada orang yang pengen jadi tukang ngobatin, yang tukang ngelawan ilmu-ilmu yang nggak benar, santet, tenun, sihir, yakinin dulu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada seorang pun yang menyamai. Baru tentrem. Sesaktinya siapapun dukun, itu nggak ada yang sehebat Allah. Sesaktinya siapapun iblis, nggak ada yang sehebat Allah. Sesaktinya siapapun yang orang punya ilmu hitam, mau dalam negeri, luar negeri, mau jin, genderuwo, apapun, nggak ada yang sama dengan Allah. Mereka cuma diizinin saja sama Allah. Kalau nggak diizin mah nggak ada apa-apanya, itu orang sakti-sakti. Baru itu syarat kalau mau terjun harus itu dulu. Karena belum lama ini emang kebetulan ya saya mah jawabnya gitu. Ada orang yang abangnya meninggal dunia, Ki Haji Sofyan Sauri, kan orang luar biasa. Adenya diimpin terus, suruh nerusin. Selalu WA sama saya, keluarnya jawabannya itu.
Ya harus walam yakul lahu kufuwan ahadnya yakinin. Di alam semesta ini nggak ada yang menyamai kehebatannya Allah satupun siapapun. Iya. Kalau nanti masih salut dengan kehebatan dukun, kehebatan tukang tenun, kehebatan tukang sihir, kehebatan jin, iblis, setan, ya itu mah mentok nanti tengah jalan, buntu. Kalau yakin, bismillah. Yakin, bismillah gitu aja. Ini tadi ngomongin apa ya? Iya, nah takut. Takut. Nah, yang menyebabkan rasa takut harus ada di hatinya orang yang beriman. Gitu. Ini vaksin apa? Vaksin tadi, oh ini nih. Malkhab yang harus ada karena mengenalnya hati tentang keagungan Allah. Ya, jadi kalau orang yang mengenal hati keagungan Allah, walaupun ada takut, nanti ada tentremnya. Iya, contoh umpamanya geger, BMKG, bahwa di bawah, dulu kan sempat di bawah daerah Ciputat, itu udah ada lempengan bumi yang sebentar lagi akan patah, nanti akan menimbulkan gempa. Ujung-ujungnya tsunami dan lain sebagainya dari Pantura. Itu kan prediksi orang. Tapi kalau kita yakin dengan Allah bahwa Allah jangankan ngebenerin lempengan bumi, nyiptain lagi aja bumi mampu. Iya, yang ditakutin mah kalau Allah murka. Bumi mah mau hancurnya kayak apa juga biarin deh, emang itu mah urusan dunia. Seperti halnya kita mau kasih sakitnya kayak apa, emang itu mah urusan dunia. Dulu kita waktu baru lahir belum bisa ngelihat, belum bisa ngedenger, megang barang aja belum bisa. Bersamaan dengan waktu, nanti kalau umurnya bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya ada yang sampai 100, biasanya begitu. Iya, nggak kenal suami. Iya, bisa kadang-kadang buram lagi. Itu mah udah urusan dunia, itu mah nggak usah dikeluhin. Iya, bapak-bapak yang sudah sepuh, sekarang gampang kok jalannya nggak bisa jauh. Emang dulu bayi gimana? Sama, waktu umur kita baru 2 tahun suruh jalan ke Jombang, capek, pengen gendong. Coba nenek-nenek sekarang. Sama. Iya, itu mah udah urusan dunia, itu mah akan terjadi. Tuh. Iya, yang dulunya nggak bisa makan sambal, nanti akan nggak bisa makan sambal lagi. Dulu waktu bayi nggak bisa makan sate, nanti akan ngalami giginya ompong lagi seperti waktu bayi belum ada gigi. Itu mah udah aturan dunia. Maksudnya mah aturan Allah yang ada di alam dunia. Itu mah nggak usah dikeluhin. Udah proses itu mah. Iya, kebanyakan makan gula darah ya udah. Kebanyakan makan daging kolesterol itu udah aturan. Udah aturannya. Kenapa perlu dikuyangin gitu. Terus ujungnya mati, emang tadinya juga nggak ada. Iya, ujungnya mati, emang tadinya nggak ada. Yang ditakuti adalah kalau Allah murka. Kalau Allah yang nyiptain kita tidak ridho. Satu, karena memahaminya hati dengan keagungannya Allah dan maha memaksanya Allah. Allah itu kalau berkehendak nggak bisa diapa-apa. Jangankan Allah ya, malaikat itu tanpa ekspresi katanya rata. Kalau mau nyabut nyawa nggak pilih-pilih. Emang dasar sudah saatnya cabut-cabut. Walaupun masih muda, soleh banget ini. Ini anak soleh, ganteng, nggak penyakitan. Tahu-tahu dasarnya ketiban begitu sama tekok sama apa, pingsan, mati lagi. Cabut mah cabut aja, nggak ada belas kasihan. Tuh, udah dasar-dasarnya. Allah apalagi kalau sudah berkehendak maksa. Gunung kalau kata meletus meletus. Oh, iya. Imam udah memang skenario Allah gitu dan sebagainya. Maha memaksanya. Jangan sampai Allah memaksa kita dalam keadaan yang sedang tidak bagus. Itu karena hati paham itu. Kalau Allah sudah menginginkan, siapa yang mampu? Bahkan kiai-kiai saja, mau contoh saya, ketika pas mau tsunami Banten. Sekelas Abu Yadim Yati yang terkenal dengan pakunya Banten. Apa kata beliau sebelum tsunami? Tekatahan kok aing.
udah nggak bisa ketahan sama saya. Padahal mah beliau selalu sering ngedeketin sama Allah. Itu tugasnya mereka tukang merayu Allah. Ya Allah, tunda apa? Tunda, jangan sekarang. Tunda. Iya, guru saya begitu. Kadang pas kalau ada mau tsunami, sorban dikepruk-keprukin ke bumi. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Itu pada tugasnya ngerayu-ngerayu. Ya Allah, jangan sekarang. Jangan sekarang. Tapi kalau sudah dasarnya, ya udahlah, ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Sampai bilang begitu, teka tahan kok aing, nggak bisa ditahan sama saya. Saking beratnya sesuatu yang terjadi di bumi ini, sampai bencana harus terjadi, ya terjadi. Nah, itu Allah itu maha memaksa kalau begitu. Waduh, maha memaksa. Iya. Cara kasarnya, siapa yang mampu nahan tsunami Aceh? Tuh, kalau Allah udah sehebat siapapun, sehebat Jepang pun dan macam-macam. Nah, itu karena hati tahu betapa dahsyatnya kehebatan Allah, dan kalau Allah sudah berkehendak memaksa, siapa yang mampu? Nggak bisa. Nggak bisa ditangkis dengan hiji. Nggak bisa ditangkis dengan doa-doa, dengan teknologi, nggak bisa. Nggak bisa. Wa ginahu an jami khalqihi, dan maha kayanya Allah dari seluruh makhluknya. Ini sekedar tahu. Iya, Allah kalau udah berkehendak, mau kita rajinnya kayak apa, sampai-sampai dalam kitab ini seluruh ketakwaan orang manusia dijadiin satu, ada pada diri saya umpamanya. Tapi Allah dasar nggak menghendaki, saya mau ngerengek apa-apa juga, udah. Allah cukup, nggak butuh. Itu mah ibadah buat kamu nantinya. Tuh, doanya kamu jadi cakep buat kamu. Tapi saya sendiri punya kehendak. Tuh gitu tuh. Saya sendiri punya kehendak. Itu Allah bukan gara-gara mohon maaf kayak film India diancam. Kalau nggak diijabah, pokoknya saya nggak mau begini. Ya bahasa kita mah kata Allah, bodoh. Saya ganti makhluk yang lain. Jangankan cuman satu orang yang ngancem, seluruh manusia sealam semesta dimatiin sama Allah, terus Allah nyiptain lagi yang baru, mampu. Iya, Allah maha cukup. Jangan mentang-mentang rajin ibadahnya full, terus nuntut. Ya Allah, saya akan paling rajin ibadahnya. Iya, itu ibadah buat kamu. Gara-gara kamu hebat ibadah, bukan nambahin kemuliaan saya, kerajaan saya. Enggak, saya mah cukup. Ibarat manusia tidak ada yang beribadah pun, saya mau udah maha kaya. Innallaha ghaniyun. Kembalinya semuanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ini gara-gara hati paham tentang siapa Tuhan kita. Allah yang maha agung, yang maha memaksanya nggak bisa dihindari, yang maha kayanya dari seluruh makhluk gitu. Dan maha dahsyatnya di dalam memberikan iqab bagi siapa saja yang maksiat kepadanya. Kalau orang maksiat, contoh kayak zaman Nabi Lut, contoh kayak zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Lut nggak ada yang bisa menghindar, mati semua. Zaman Nabi Nuh yang hidup itu aja yang di perahu. Sampai semua hewan-hewan dan semua makhluk cara kasarnya, semua manusia kecuali itu aja yang di perahu. Itu kalau Allah sudah berkehendak begitu. Oh, gara-gara begitu, gara-gara maksiat, maka pengetahuan hati tentang ini disebut timbul rasa khauf. Iya, takut lah. Kalau maksiat kayak zaman Nabi Lut, takut. Kalau nggak patuh, bahasa kitanya sama kiai, sama ulama, sama orang alim, sama orang soleh, jangan kayak zaman Nabi Nuh, tuh dihabisin. Tuh, kita mau lari kemana? Jangankan jauh-jauh. Ini kalau tsunami Jakarta aja nyampe ke Tangsel, kita mau larinya kemana? Iya, umpamanya tsunami-nya 60 meter ya. Akhirnya nyampe sini, naik ke atas masjid masih kebanjiran juga, kemana larinya? Naik pohon kelapa masih juga. Iya, kalau tsunami-nya dari Jakarta gabung dengan kayu balok, wah dengan besi dengan apa aja, seret, belum airnya gelap hitam, belum itu kayu yang ada paku-pakunya nojos,
Itu kayak tsunami Aceh aja begitu, itu mau lari kemana? Tuh, dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan rasa takut. Nah, timbul rasa takut itu akan merembet menimbulkan takut kalau maksiat. Ah, iya. Takut pengen nyicip-nyicipin, mending kalau tsunami mah masih jauh. Seret, keriput. Tahu tuh kalau puting beliung, kenanya diri kita diputer. Mending puting beliung. Kalau tahu ternyata gempanya tanahnya belahnya pasti kita lagi seret 2 meter nyeblos. Ya kalau nyeblosnya cuma 2 meter, kalau nyeblosnya 20 meter, ayo susah udah. Dah mak daripada begitu mak, dah nggak usah nyicipin. Kalau nyari nikmat, cari senang, cari hiburan, hiburannya orang yang beriman. Hiburannya orang beriman, ada anak kecil nangis dikasih permen, anak kecil jadi ketawa, kita girang nggak? Girang, itu begitu yang mendingan hiburan juga. Tuh. Hiburannya apa? Nyawer kalau Agustusan dengan nyawer anak yatim sama-sama nyawer. Orang beriman mah dan mendingan nyawernya anak yatim kayak gitu. Royal. Iya, maksiat dan royal ibadah, masih tetangga royal. Udah yang begitu itu pun hiburan. Hiburan. Iya, hiburan, nyari hiburan nggak apa-apa. Iya. Hiburan. Udah sama istri, apalagi itu mah hiburan banget. Itu mohon maaf ibu-ibu, hiburannya orang soleh, para syekh, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru, itu sama istri. Itu bukannya jorok. Iya, habaib juga begitu. Masa Habib nongkrong di mall nggak pantas. Pakai udeng-udeng, sorban, dugem yuk nggak pantas. Ke mall kurang. Masih mendingan hadroh. Rada mendingan hadroh gitu. Yo gitu. Ada juga dia juga. Tapi ujung-ujungnya mah hiburan juga. Terus dia dengar sholawatan dilaguin juga, disebut cinta. Cintanya bukan ke makhluk, cintanya ke Allah. Hiburan juga. Makanya mohon maaf gitu. Ya hiburannya orang-orang soleh, ya sebenarnya mah di kamar. Itu di hiburannya dan pahala lagi. Itu bukannya porno, itu memang hiburannya orang-orang soleh. Itu bukan di puncak, bukan di mall, bukan di pasar-pasar. Ujungnya itu mah hiburan yang sementara, pulang bikin pegel. Coba ke puncak, cuman begitu doang, sampai rumah pegel, kedinginan. Iya, hiburan ke mall, ngabisin duit, sampai di rumah mah puyeng-puyeng juga. Tuh ya. Iya, hiburannya ke PRJ. Mamanya kan, sampai sana mah kaki pegel apa pegel. Kalau hiburan di kamar ngapain? Iya, yang pegel-pegel malah jadi lempeng. Nah, iya, pokoknya yang puyeng-puyeng malah jadi fresh. Dan itu koton mohon maaf, itu hiburannya orang-orang soleh. Iya, udah nggak apa-apa. Ibu-ibu juga hiburan. Udah hiburannya itu suaminya. Itu hiburan yang luar biasa lah, menyelesaikan masalah. Iya, kata siapa punya anak banyak menyelesaikan masalah. Nah orang mau pada minta punya anak, orang mau pada minta punya anak dan lain sebagainya. Terus hatinya selalu juga hadir rasa roja, mengharap. Mengharap itu apa? Wa aslur roja ma'rifatul qalbi si'atur rahmatillah. Asli dari sifat mengharap itu karena mengenalnya hati tentang keluasan rahmatnya Allah yang maha agung. Iya, kita kayak apa juga. Ya, mohon maaf, saya cerita lagi Mas Caita tuh. Saya kadang sering doa mudah-mudahan kita sehat walafiat gitu ya. Iya, Robbana atina fid dunya kayaknya Mas selalu. Tetep gue ketabrak motor saya kemarin nih. Ini masih nih benjol, nih tulangnya nongol. Itu emang nggak diijabah. Kenapa kok masih ketabrak juga, doa mah padahal mah rutin gitu, bahkan depan jamaah gitu kan. Karena ada sesuatu yang lebih abdul daripada diijabahnya doa, yaitu sifat sabar. Karena sabar itu fa inna may yuwaffana sabiruna ujrum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu pahalanya dipenuhi
bigori hisab, nggak bisa dihitung. Jadi seolah-olah pengen Allah ngasih bonusnya cepet loncat. Kalau pakai ibadah, puasa gini-gini capek, udah mendingan jeprot begitu, sabar begitu. Nanti saya cepetin naiknya dan sebagainya. Nah, itu tuh kadang-kadang orang suka khawatir salah. Ini kenapa saya jelasin juga, khawatir suka doa mulu buktinya keserempet motor, ketabrak motor, ke apa. Berarti doanya nggak diijabah. Nah terpaksa saya ceritain begitu. Ada yang lebih afdol daripada diijabahnya doa. Sifat sabar itu kalau banyak dosanya ngampunin dosa. Kalau dosanya sudah habis buat cepet naikin derajat. Begitu tuh. Iya, bukannya doanya kita, doanya bapak-bapak nggak dikabul, dikabul. Doanya Nabi itu lebih ampuh daripada doanya wali. Tapi ternyata Nabi Ibrahim pengen punya anak aja 80 tahun lebih. Nabi Nuh pengen punya murid sampai segitunya muridnya. Dan lain sebagainya. Nabi Muhammad udah sempurnanya kayak apa dibanding makhluk yang lain. Tetap ada yang musuhin. Karena ada pahala sabar yang lebih afdol. Tuh, harapan-harapan. Jadi kita mengharap karena Allah Maha kasih sayang. Maha kasih sayang, mengharap aja. Harus yakin tapi dan pasti diijabah. Karena ud'uni astajib lakum, cuman kapan diijabah itu baru yang harus sabar. Dan ternyata sabar itu lebih afdol daripada diijabahnya doa. Begitu, sabar itu begitu. Nabi Ayub bukan karena dosa, bukan karena salah, sakit parah. Sabar itu buat naikin derajat kenabiannya. Jadi yang menunjukkan yang orang marifat itu timbul rasa harapan karena mengenalnya hati tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya. Mungkin kalau ada yang pengalaman, bapaknya soleh banget. Anaknya berperilaku memalukan. Gara-gara anaknya berperilaku memalukan sudah didakwahi dan macam-macam umpamanya gitu ya. Tetapnya memalukan. Tapi selagi bertauhid, yang penting selagi la ilaha illallah, itu bisa jadi bapaknya naik ke makom yang khusus. Anaknya turun, bahkan terjerumus. Tapi selagi la ilaha illallah, ujungnya ini yang bapaknya plus naik bisa narik. Ujungnya aman dua-duanya. Iya. Yang membuat bapaknya naik gara-gara sabar ngadepin anaknya. Sabar ngadepin anaknya naik derajatnya. Anaknya mah tetepnya di bawah. Itu mah sebagai ujian. Ada nanti ada pahala sabar bapaknya yang luar biasa sehingga makomnya jadi plus. Begitu. Iya, banyak hal-hal yang begitu tuh. Diujinya ada yang istrinya. Tapi kalau istrinya sampai lepas tauhidnya, itu mah pisah akhirat. Tidak cuma pisah dunia, di akhirat juga pisah. Maka selagi masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu seperti guru yang nyapaatin murid. Ya, seperti guru-guru kita yang nyapaatin muridnya kalau plus. Orang tua nyapaatin anaknya yang plus. Maka ngikutin bapak-bapaknya. Padahal mah yang membuat dia itu naik karena dicoba anaknya amburadul. Oh, akhirnya apa? Balikin. La haula wala quwata illa billah. Jadinya indah begitu ya caranya Allah. Dah mendingan tawakal akhirnya. Tawakal. Tapi kalau anaknya sampai lepas iman itu yang bahaya. Tuh, yang bahaya. Tuh. Jadi terkadang seseorang naiknya derajat gara-gara mohon maaf kejelekan tetangga-tetangganya, teman-temannya, tapi selagi bertauhid itu dia naik karena dia mau punya sifat kasih sayang, tetangganya masih ditarik. Ya Allah, bagaimanapun dia tetangga saya, dulu pernah ngasih daging kurban gitu, tetap. Iya, jadi naiknya kita juga gara-gara adanya mereka. Itu begitu. Itu yang sulit ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim, pemahaman yang semacam itu. Oh, ternyata begitu. Oh. Jadi kita itu perlu
selalu punya rasa takut karena maha memaksanya Allah, maha agungnya Allah, dan Allah kalau sudah berkehendak siapapun kita nggak bisa. Udah harus punya, itu harus ada rasa takut. Takut Allah murka. Makanya kadang-kadang nih, mau jatuh kayak mau kecelakaan mau kayak apa, balikin. Yang penting engkau ridho ya Allah. Terserah mau diapain juga, asalkan ridho. Minimal diampunin dosa saya. Emang kita mau banyak dosanya, banyak alpanya, banyak kekurangannya. Mau diuji kayak apa, mau diapain di dunia, asalkan engkau ridho ya Allah. Makanya guru saya pernah kena DBD gitu. Dia mah teriaknya bukan tobat, terus ya Allah, terus. Iya. Akhirnya dicepetin sembuhnya. Ya, saya uji begini-begini, dia malah terus. Berarti udah cepetin we lulusnya cepetin. Iya, jadi kalau ada murid diuji yang susah malah girang terus gurunya yang capek. Ente mau lolos aja lolos, iya. Diuji malah ente mah senang. Orang lain mah diuji pada puyeng. Iya, pada ngomong, Pak Guru, ini soalnya susah, ini belum dipelajari gitu. Dia mah diuji, nyengir, susah, terus nggak apa-apa namanya ujian ya Allah. Ya, namanya ujian, sampai ada yang begitu. Ketika dikasih sakit, terus ya Allah, terus. Sembuhnya cepat, gitu. Dan lain sebagainya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang sebelum kedua dulu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, majtama ar-roja wal khawf fi qalbi mu'min illa a'tahu Allahu azza wa jalla ar-roja'a wa amanahu minal khawf. Rahu Tabrani. Tidaklah berkumpul sifat mengharap kepada Allah dan sifat takut di dalam hati seorang beriman kecuali Allah memberikan kepadanya apa yang diharapkan dan diamankan apa yang ia takutin. Iya. Sama neraka takut enggak? Ya perlu takut lah. Sama azab Allah takut, sama murka Allah takut. Itu harus takut. Iya, harus takut. Maka kalau ada dalam hatinya rasa takut terhadap murkanya Allah, takut azabnya Allah, Allah amankan tuh apa dari yang ia takuti. Minimal berarti dia iman. Jangan sampai maksiat, biarin ya. Kita mah cuman begini. Neraka, ya biarin. Gayanya biarin. Kayak orang ahli tauhid bener, biarin gitu. Udah takdir, kayak bener udah takdir gitu. Dan lain sebagainya. Tetap kita harus takut azab Allah, takut murkanya Allah, takut Allah tidak ridho. Nah, kalau kita punya rasa takut itu, maka kita akan diamankan apa yang ditakuti. Kita takut Allah tidak ridho, maka Allah akan ridho. Tuh. Begitu, maka Allah akan ridho. Ya, udah balikin, ada apa-apa, balikin. Yang penting kau ngampunin saya ya Allah. Yang penting kau ridho. Mau diuji kayak apa, terserah. Iya, yang penting kau ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi Allah akan gitu memberikan apa yang diharapkan dan akan mengamankan dari apa yang ia takuti. Yang selanjutnya walisanuhu ma'al hamdi wasana. Kalau orang benar sudah mengenal Allah dari sifat-sifatnya Allah, maka ciri-cirinya dia mah memuji apa-apa. Alhamdulillah ya Allah. Ya saya kan pernah cerita juga. Saya nengok ada orang tua sudah lumpuh hampir 7 tahun. Apa yang dibilangin? Saya nanya, Kong, udah berapa tahun sakit lumpuh? Alhamdulillah baru 7 tahun. Orang lain mah ada yang diimpus, ada yang dipasang di tangan, sampai di hidung, di mulut. Saya mah masih bisa makan roti, saya mah masih bisa minum ini. Itu padahal mah sakitnya udah lumpuh hampir 7 tahun, tapi masih bilangnya alhamdulillah. Tuh, orang begitu mah sakit kayak apa jadi rada enteng. Tapi orang kalau yang sakitnya dikit aja, gatal aja, dikeluhin. Aduh, gatal ini. Udah berobat kemana-mana, nggak sembuh, pakai ini nggak sembuh. Gatalnya udah gatal, tambah keluhannya membuat tambah berat. Iya. Coba kalau gatal,
Udah enak we gitu kayak orang koreng kering yang pengen kelet ya kan enak ya. Udah nikmatin aja gitu. Kadang geruk-geruk nyengir, enak gitu. Udah biarin lah begitu. Iya, biarin lah begitu gitu. Jadi nggak usah diapain diapain. Itu mah udah iya yang enak mah. Ini kalau orang yang mengenal Allah sampai sakit saja, ada yang sakit nggak minta sembuh. Saking yakinnya kalau sakit kata Nabi itu ngampunin dosa atau naikin derajat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu waktu sekolah pengen ujian nggak tuh? Pengen ya. Ujian itu kadang susah tidak? Kebanyakan susah. Tapi walaupun susah dipengenin. Karena bakalan lulus, bakal naik derajat. Makanya hadapi aja lah, hadapi minimal dihadapi, nggak usah dikeluhkan. Apalagi kalau bersyukur, wah puyeng, biarin nggak apa-apa puyeng juga. Orang kita pengen naik terus puyeng, biarin. Ya puyeng wajar kita masih punya otak. Jadi ada puyengnya, gitu. Wajar aja, gitu. Namanya juga kita pengen naik. Itu gara-gara yakin kalau habis ujian naik derajatnya, maka kesusahan, kesulitan itu jadi enteng. Sakit aja yang kalau kata orang lain mah parah dia mah sakitnya. Tapi bagi dia mah alhamdulillah baru 7 tahun lumpuh. Orang lain mah sampai sekarang di rumah sakit. Sampai begitu. Padahal digotong kalau mau pindah geser itu digotong. Sampai segitu tuh ada orang begitu. Imam Ghazali begitu. Ada lagi wali yang kepalanya itu tumor, kepalanya kayak dua, bisul gede hampir kayak kepala lagi. Dihina sama orang-orang. Wali apaan? Katanya wali doanya mustajabah. Dia sendiri sakit nggak bisa ngobatin. Nah, itu mah logika orang awam dianggapnya begitu. Padahal mah tadi karena ada sabar supaya apa? Ngerasain, oh begini ya kalau orang sakit. Pantesan si A tidak jamaah. Pantesan si B tidak ngaji. Pantesan si A tidak kelihatan-kelihatan dalam kebaikan-kebaikan. Kalau sakit begini rasanya. Disiplin ke dalam diri sendiri sama orang lain mah toleransi. Oh begini rasanya sakit ya. Oh ini ada orang wali apaan? Dia sakit aja nggak bisa ngobatin diri sendiri. Langsung di hatinya kebaca. Kamu pengen tahu? Nih, saya bukannya bisa nggak nyembuhin ini penyakit. Saya pindahin ke kamu, dicabut itu. Tumornya dicabut, saya pindahin ke kamu. Teriak-teriak nangis, jangan, 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 ampun, ampun. Tuh. Bukan saya tidak bisa ngobatin si izin Allah. Bisa. Tapi saya supaya merasakan betapa kalau orang sakit begini. Sehingga tidak ngeremehin orang lain. Buat diri sendiri mah disiplin, buat orang lain mah oh siapa tahu dia bisulan kali. Jangan dikit-dikit. Dia mah kalau ke masjid kalau ada maunya doang. Sudon begitu. Dia mah kalau datang ke masjid, iya. Kalau nggak punya duit, ujung-ujungnya mah habis sholat kosak-kusuk minjem dong, ayo. Udah sudon be lagi. Kalau ada mah kas masjid apa kayak gitu. Iya, udah mikirnya begitu aja lah dan sebagainya. Nah, iya. Tapi ini tuh walimah sampai segitu. Maka yang ada kasih sayang terhadap umat. Sampai orang yang kelihatan sama masyarakat maksiat saja masih ya Allah doain mudah-mudahan dapat hidayah. Saking kasih sayangnya ngerasain jadi orang yang susah, orang yang sakit dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, maka hatinya bagi orang yang mengenal Allah selalu disertai adalah harapan dan takwa. Wa enahu ma'al haya wal buka. Ini walisanuhu ma'al hamdi wasana. Jadi tadi selalu memuji aja. Memuji. Oh, alhamdulillah. Makanya mohon maaf, itu yang suka populer dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Ilyas, konon masih hidup, sama Nabi Khidir. Itu keliling dunia. Kan Nabi yang masih hidup 4 tuh. Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, satunya siapa ya? Satunya lagi siapa? Saya rada lupa. Satunya lagi ada, itu 4. Itu Nabi Khidir, Nabi Ilyas keliling dunia. Bahkan Nabi Khidir itu bisa melalui lautan sedunia setengah jam.
saking luar biasanya. Itu setahun sekali ketemu, paling tidak. Apa yang dia baca? Bismillahi masya Allah, la yasuku illallah. Yang ada cuma apa? Terheran-heran dengan apa yang terjadi di alam semesta. Ujung-ujungnya ini karena apa? Kerinduan Allah. Ini karena kekuasaan Allah. Ini karena segalanya maha memuji kepada Allah. Sealam dunia gitu. Yang ada subhanallah. Mau bencana kayak mau apa kayak karena tahu apa hikmahnya bencana. Mau gunung meletus, tahu mereka apa hikmahnya gunung meletus. Semua yang terjadi adanya akhirnya alhamdulillah, memuji subhanallah, masya Allah, sampai segitunya. Coba kalau kita nggak tahu ya, ada dokter itu belum lama saya ditunjukin orang Jurang Mangu Timur, kakinya separuh gosong hitam kayak arang. Ustadz, Kori ditunjukin ke saya, ada serem banget. Saya kena gula ditunjuknya yang begitu tuh. Akhirnya dipotong sampai lutut. Itu kalau nggak tahu dokter sadis itu bukan orang tuh. Kaki orang dipotong. Tapi bagi orang yang paham, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Untung be ada ahlinya dokter. Coba kalau nggak dipotong merembet sampai ke jantung kok. Tapi karena dia paham sedikit ilmu kedokteran, subhanallah, alhamdulillah, untung di sini ada dokter yang ngerti tuh. Begitu. Jadi kelihatan sadis kalau bagi orang yang ngerti, tapi kalau orang yang ngerti af'alullah, apa yang dikerjakan sama Allah, apa yang terbaik sama Allah, seluruh yang terjadi di alam semesta ujungnya bakal alhamdulillah, terkagum-kagum. Iya, terkagum-kagum sama skenario Allah dan lain sebagainya. Kata yang kata manusia adalah bencana. Sampai yang kata manusia adalah musibah. Tapi ujung-ujungnya di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Makanya mereka mah alhamdulillah. Itu baru orang disebut mengenal Allah. Kalau nggak mengenal Allah mah, buat apa tuh istighosah? Buat apa tuh zikir? Buat apa tuh sholat? Katanya ada wali. Masalah Pindo aja nggak bisa nanganin. Gitu. Iya, Gunung Merapi kan kalau wali ya Allah diijabah. Meletus mah meletus be. Iya, malah ngeremehin. Nggak ada zaman sekarang wali begitu dan karena tidak paham. Itu baru wali. Gitu. Apalagi nabi. Apalagi Allahnya. Gitu. Nah, kalau udah mengenal Allah mah hidup tentrem. Tenang setenang-tenangnya. Ibarat kiamat di depan mata. Ada yang penting mah Allah girang, yang penting Allah ridho. Udah mau kayak apa juga. Iya mau kiamat depan mata gitu. Yang penting Allah ridho. Emang kita mau lari kemana? Oh, mau lari kemana? Ibarat dunia ini hancur, itu nggak ada rasa takutnya. Ini yang disebut innal auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut. Nggak ada. Kenapa? Dia mah yang penting ada zat yang maha kekal. Yang penting yang maha kekalnya, yang penting Allah ridho. Paling tidak yang penting Allah ngampunin dosa saya. Udah gitu. Udah tentrem. Miskin mah kecil. Cuman baru dibikin miskin. Cuman baru dibikin diremehin sama orang. Cuman baru dibikin enggak dipercaya sama orang. Belum ada apa-apanya. Iya. Dikatain gila juga. Enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Udah enteng jadinya hidup. Yang berat mah kita pengen dianggap ada. Tidak cuma pengen dianggap ada, keberadaannya pengen dihormati sama orang lain. Padahal orang lain belum tentu menghormati kita. Itu hidup berat, seberat-beratnya. Itu. Tapi kalau udah kembalinya, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ngampunin. Terserah. Dulu tadinya saya rada ganteng, kemudian jadi hitam. Terserah Allah. Gitu. Dulu mamanya keker, sekarang jadi kurus. Itu mah terserah Allah. Iya, yang penting saya mah udah berusaha sehat ya berusaha gitu. Ujungnya terserah. Itu ngeringanin hidup, ngentengin hidup. Itu begitu mah itu tentrem. Nggak akan terjadi berbanyak permusuhan.
gonjang ganjing tentang nasab, nggak puyeng, nggak puyeng. Itu mah udah sebab akibat, emang sudah terjadi begitu begitu. Ada aksi, ada reaksi, udah begitu be, nggak puyeng, nggak. Iya, itu juga nggak lepas dari genggamannya Allah. Oh, memang suruh begini. Tuh, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mal khafi warja. Yang selanjutnya wa ainahu ma'al haya wal buka. Ini orang yang mengenal Allah, walaupun dari sifat-sifatnya memang mengenalnya. Itu kedua matanya selalu disertai dengan rasa malu dan nangis. Emang kenapa nangis? Bisa nangis karena rindu sama Allah. Bisa nangis karena menyesal. Ya Allah, saya nggak bisa total maksimal banget kayak orang lain. Pengen mah pengen baca sholawat sehari 10.000. Kayaknya 100 aja juga kadang-kadang. Pengen mah pengen baca la ilaha illallah ribuan kali kayak orang. Baru 100 aja udah ngantuk. Itu mulut udah pegel. Pengen mah pengen sholat 100 rakaat. Baru 4 rakaat sholat sunnah. Kayaknya udah pegel gitu ya. Malu. Allah ngasih nikmat mata saja itu nggak cukup untuk disyukuri. Sampai-sampai di zaman Bani Israel ada orang ibadah umurnya panjang-panjang sampai ibadahnya 500 tahun lebih. Full. Taat terus. Terus nuntut pahala ibadah, nggak ngarepin rahmat. Apa ama riwayat ini disebutin rasa ngeluh pegelnya kamu ketika ibadah. Pokoknya gini, ini ngaji nih ya. Pegel. Pegel amat nih ngaji ya. Itu begitu aja nggak cukup untuk ngimbangin ibadah 500 tahun. Emang kenapa? Allah ngasih nikmat mata 500 tahun aja udah luar biasa, bisa melihat berbagai ribuan warna. Untuk mensyukuri nikmat oksigen saja, itu ibadah yang full nggak cukup. Coba oksigennya di stop 10 menit. Tuh, atau bau kentut 10 menit, gelagapan 10 menit bukan susah ngap gitu, bau bangkai gitu. Itu oksigen begitu aja, udah susah. Iya, apalagi jadi syukurin nikmat napas saja. Umpamanya di ibadah 500 tahun, syukurin nikmat napas. Nggak cukup. Tuh, nggak cukup. Maka karena dia paham tentang itu dan tentang Allah, yang ada rasa malu dan juga sering nangis mata karena takut, matanya nangis karena teledor, karena kita ternyata tidak bisa total. Boro-boro, mohon maaf nih ya, dampaknya pengen ngomong ke orang, bego lu, nggak berani, tolol lu, nggak berani. Kenapa? Mikir diri sendiri juga udah nangis, mikir diri sendiri udah malu, boro-boro pengen ngecilin orang, remehin orang. Yang ada, hormati orang lain, kayak apapun dia ahli maksiat, pasti ada kebaikannya. Walaupun bukan ustadz, bukan turunan orang hebat, tapi saya yakin dia pun makhluk Allah dan Allah nitipin sesuatu yang mungkin saya tidak bisa. Maka tetap menghormati. Walaupun mungkin ada orang gagu, nggak bisa ngomong, bisu. Siapa tahu hatinya mah lebih bersih daripada saya. Itu yang ada begitu. Itu ciri-ciri orang yang mulai mengenal Allah. Ma'rifat billah. Bukan yang ma'rifat billah itu gara-gara bisa neropong dari sini ke Mekah, dari sini yang akan datang apa terjadi, bukan itu. Jadi mengenal Allah itu tadi mengenal siapa Allah Subhanahu. Nah itu mah kadang dampak saking bersihnya, ada sebagian yang dikasih hatinya bisa kayak cermin dikasih gambaran-gambaran yang gaib gitu aja. Ada juga yang tetap begitu, tetap nggak dikasih. Walaupun Nabi kan udah bersih banget Nabi.